Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di usaha kerajinan tenun songket Sambas Saida. Pada pertemuan kita kali ini saya ingin menjelaskan tentang gambaran pembuatan kain tenun tradisional khususnya khas Sambas. Sekilas akan kita jelaskan, kemudian nanti kita juga akan menjelaskan dari cerita proses pembuatan itu sehingga kita bisa menjawab mengapa banyak pertanyaan dari konsumen kadang mengapa kain tenun songket Sambas ini harganya relatif lumayan tinggi, kadang seperti itu diberi nilai yang lebih tinggi. Nah, nanti kita akan jelaskan dari proses pembuatan kain tenun songket Sambas ini. Dia dibuat dengan alat tenun tradisional dengan tahapan yang sangat detail. Kemudian dia diawali dengan benang selembar, bukan dari kain yang sudah jadi kemudian disulam dengan pakai benang emas gitu, bukan. Tapi kain tenun Sambas ini dia dibuat dari lembaran benang, selembar demi selembar dirajut, ditenun sehingga menjadi satu helai kain. Tentunya melalui beberapa tahapan proses. Dalam buku saya yang berjudul Profil Kerajinan Tenun Songket Sambas, saya memilah kurang lebih ada 17 tahapan proses dalam pembuatan kain tenun songket Sambas. Salah satunya yaitu diawali dengan selain penyiapan bahan baku berupa benang dasarnya itu biasanya kita menggunakan benang polyester atau benang katun. Kemudian kadang juga dulu di sewaktu mudah untuk mendapatkan bahan baku benang sutra itu untuk pakannya biasa digunakan juga benang sutra. Kemudian untuk benang emasnya, benang emas biasa atau benang perak biasa kita gunakan untuk pembuatan corak atau pembuatan motif daripada kain ini. Nah, tapi yang lebih banyak kita gunakan untuk kain tenun songket Sambas itu benang emas. Nah, kita jelaskan lagi bahwa biasanya persepsi di masyarakat antara benang emas dan benang perak, masyarakat lebih senang memilih benang emas. Mungkin dari segi warnanya juga lebih menarik, lebih kilauan, atau pandangan orang terhadap nilai emas dan nilai perak itu kadang mempengaruhi orang dalam memilih benang pada tenun songket ini. Tapi pada prinsipnya antara benang emas dan benang perak sama aja bahannya gitu, hanya beda dari segi warna. Nah, semua itu kembali kepada selera. Tentunya bagi kami dari pihak produsen atau pembuat kain tenun, kami juga terkadang sengaja membuat varian ya, tidak hanya melulu membuat kain tenun songket itu dengan warna benang emas saja, nanti akan menimbulkan kebosanan atau bahkan ketidakcocokan dari segi kain yang kita buat. Nah, kadang kita juga sengaja membuat dengan benang perak, tapi tentu kita sesuaikan dengan warna dasar kain. Nah, misalkan salah satu contoh ya, seperti yang kita buat ini. Nah, seperti ini kita sengaja membuat kain tenun songket Sambas menggunakan benang perak. Tapi dasar kainnya itu kita buat dengan warna dasar merah. Biar warna perak atau warna putih ini dia akan muncul. Nah, ini salah satu cara kami pembuat kain tenun Sambas dalam mengkreasikan bahan baku. Tapi tidak semua warna perak ini cocok untuk dibuat ke semua kain. Kalau dia warnanya misalkan yang tidak sesuai dengan warna benang perak, tentu tidak akan kita paksakan. Kita akan lebih memilih ke benang emas. Seperti warna-warna gelap seperti ini, warna hitam, warna marun, itu memang kita lebih biasa menggunakan warna pakai benang emas karena dia lebih muncul ya warna benangnya, sehingga muncul warna benang akan berdampak pada munculnya corak gitu, munculnya corak seperti yang ada pada kain ini. Nah, itu salah satu ciri khas dari kain songket Sambas dari bahan. Setelah penyediaan bahan, langkah selanjutnya yaitu memulai proses persiapan menenun namanya. Belum kita menenun, tapi proses tahapan persiapan menenun. Dalam proses tahapan persiapan menenun, setelah bahan baku itu siap, itu biasanya pihak produsen itu mengerjakan proses menarau namanya. Menarau, ini alatnya, ini sepasang.
menarau itu memintal, memindahkan lebaran benang yang tadi dari gelondongan yang kita beli di pasar, itu kita pindahkan ke alat yang namanya kolong. Kolong ini terbuat dari bambu nih. Nanti dipindahkan ke sini, tapi pada alat tarawan ini, setelah satu gulungan benang itu dipindahkan ke kolong ini, nanti jumlahnya mungkin sekitar 20 atau berapa yang diperlukan, itu nanti dipindahkan ke alat yang namanya anean. Ini anean nih. Ini alat anean. Ini fungsinya untuk menghitung berapa banyak benang yang diperlukan untuk membuat kain atau memproduksi kain dalam satu alat tenunan ini. Biasanya dalam satu bentangan alat tenunan ini itu kita membuat kain sebanyak 5 sampai 10 helai kain, atau bahkan ada yang lebih sampai 12, tapi umumnya sampai 10 helai kain yang dibuat dalam satu bentangan ini. Berapa lama mereka membuat kain dalam satu helai kain ya? Dalam satu helai kain itu yang ukurannya 1 kali 2 meter, itu satu helai kain biasanya. Itu berapa lama pembuatannya? Itu tergantung pada tingkat kesulitan motif yang ingin dibuat, sama seperti ukiran lah. Jadi semakin rumit tingkat kesulitan dalam pembuatan motif, pembuatan corak ini, maka semakin lamalah pembuatan kain songket sambas ini yang dihasilkan. Masa persiapannya aja yang tadi di sini, sebelum masuk ke perumahan tenunan ini, itu aja kurang lebih 1 bulan lama masa proses persiapannya, tahapannya. Ada proses menarau, menganek, menatar, proses mengubung. Mengubung itu proses menyambung lembaran benang. Ini lembaran benang di sini, ini satu persatu dihubungkan pakai tangan. Ini selembar-selembar. Nah, ini kalau salah jumlahnya ini 3.200 lembar benang. 3.200 lembar benang atas bawah ini disambung pakai benang. Fungsinya apa? Untuk menyambungkan dari bagian sini ke dalam sini. Yang lama ini disambung. Ini 3.200 lembar benang. Belum lagi memasukkan lembaran benang ini ke gigi suri nih. Nih, satu persatu lembaran benang. Ini dimasukkan satu-satu. Tidak boleh bersilang, harus sejajar biar nanti mudah waktu kita menenun seperti ini. Nah, kerumitannya berada di situ. Itulah yang membuat tingkat atau nilai daripada tenun songket sambas ini dihargai tinggi. Selain dari proses pembuatan yang rumit, lama masa pembuatan yang juga memakan waktu yang tidak sebentar, kemudian orang yang terlibat dalam satu kali proses produksi pembuatan kain ini itu kurang lebih ada 6 orang yang terlibat dalam satu kali proses pembuatan kain tenun songket sambas. Memang dia sangat padat karya, sehingga kami pihak pengelola atau pemilik usaha tenun songket sampai hari ini masih berusaha untuk mempertahankan pembuatan tenun songket sambas ini dikerjakan dengan cara yang tradisional. Supaya apa? Supaya banyak menyerap tenaga kerja di masyarakat. Karena satu kali proses produksi ini dia melibatkan 6 orang yang terlibat dalam satu proses produksi. Dan faktor lainnya juga tentunya kami ingin menjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh orang tua zaman dulu ke kita sekarang, dan ini merupakan hasanah kekayaan kita yang perlu kita jaga. Saya sangat berharap kepada pemerintah khususnya untuk mendukung kami pelestari tenun songket tradisional. Tolong tenun songket yang selama ini dibuat dengan cara tradisional jangan sampai dibuat dengan cara mesin, karena itu akan membunuh pelaku-pelaku usaha tenun songket tradisional yang ada di masyarakat. Perkembangan sampai hari ini bahwa pengrajin yang ada di kampung memang lumayan banyak, ramai. Tapi kita tidak ingin terlena dengan hal itu, karena suatu saat nanti ketika tidak ada proses regenerasi atau ketika tenun ini semakin banyak dibuat dengan cara mesin, maka akan melemahkan semangat daripada penenun tradisional yang ada di kampung, sehingga kita akan kesulitan untuk memotivasi kembali mereka untuk menenun secara tradisional. Sekali lagi kami menghimbau kepada pemerintah, tolong kami pengrajin, pelaku usaha
diberikan kami perlindungan, diberikan kami proteksi supaya tenun tradisional ini tetap terjaga kelestariannya. Dari segi alat yang tradisional kita gunakan, kemudian tingkat kesulitan dari proses pembuatan dan lama masa pengerjaan serta banyaknya orang yang terlibat dalam pembuatan kain tenun Songket Sambas, kemudian pada akhirnya kita melihat hasil yang didapat dari semua proses itu tadi memang tidak sia-sia seperti ini. Inilah hasil yang didapat dari proses tenun songket yang dikerjakan secara tradisional tadi. Memang sungguh indah, cantik, kemudian secara detail, khususnya bagi kami yang pelaku usaha tenun tradisional, kami akan sangat mudah untuk membedakan mana tenun tradisional, mana tenun yang dibuat dengan cara mesin atau yang kita sebut dengan tenun palsu itu. Nah, sehingga dari itulah makanya kita memberikan nilai pada kain tenun Songket Sambas ini bukan hanya pada bahan bakunya saja, bukan hanya pada keindahan warnanya saja, pada cantiknya motifnya saja, tapi pada proses pembuatan yang rumit, lama masa pengerjaan, juga nilai seni yang dihasilkan dari tenun Songket Sambas ini, itu yang menjadi pertimbangan dari pemberian nilai atau harga dari kain tenun Songket Sambas ini. Saya pikir masyarakat sangat memahami bahwa ketika sesuatu yang dikerjakan dengan cara tradisional tentunya akan seimbang dengan nilai yang dihasilkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Ini dulu penjelasan dari saya tentang kain tenun Songket Sambas yang dibuat dengan cara tradisional.